PT Warna Hijau Semesta atau WHS diduga telah melakukan pencemaran sungai khususnya di sepanjang aliran sungai Sajingan Kecil. Dugaan pencemaran sungai yang berasal dari pabrik kelapa sawit ini telah dilaporkan oleh Kepala Desa Semangak, Jube Herjami, ke Badan Lingkungan Hidup dan DPRD Kabupaten Sambas. Akibat pencemaran sungai tersebut, sebanyak 142 warga yang tinggal di pinggiran sungai mengalami penyakit kulit dan gatal-gatal. Kepala Desa Semangak, Jube Herjami, mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan pencemaran sungai yang dilakukan PT WHS ini kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dan Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Sambas agar menindaklanjuti dugaan adanya aktivitas perusahaan perkebunan sawit PT WHS di Kecamatan Sajingan Besar membuang limbahnya ke sungai. Hingga saat ini, Sungai Sajingan Kecil masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat Desa Semangak dan sekitarnya, baik untuk mencuci maupun mandi. Laporan ia terima dari masyarakat, saat ini sebanyak 142 warganya terserang penyakit kulit dengan ciri gatal-gatal akibat air sungai yang tercemar. Kebanyakan yang terserang gatal-gatal merupakan anak-anak. Ini disebabkan kulit anak-anak cenderung sensitif terhadap unsur kimia yang tercemar di sungai. Jube juga meminta kepada perusahaan agar dapat bertanggung jawab terhadap pengobatan masyarakat yang menderita gatal-gatal, bahkan ada warga yang harus mendapat perawatan di pos pelayanan kesehatan di desa. Memang benar adanya dugaan sementara kita setelah penelusuran memang terjadi luapan. Indikasi awal luapan limbah yang mengalir ke wilayah pemukiman penduduk yang berada di Dusun Sajingan Kecil, Desa Semangak, Kecamatan Sajingan. Diadakan penelusuran beberapa kali. Yang pertama dilakukan oleh warga Dusun Sajingan Kecil pada tanggal 10 September. Ya, memang benar ditemukan adanya limbah yang mengalir mulai titik awalnya itu di Sungai Serabung, mengalir ke sepanjang aliran Sungai Sajingan Kecil. Korban yang untuk sampai saat ini yang baru terdata masih sementara berkisar 142 orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Namun yang paling banyak menjadi korban dari gatal-gatal akibat luapan limbah yang mengalir di sungai itu adalah anak-anak, karena kondisi kulit anak-anak itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan kulit mereka. Yang jelasnya saya selaku kepala desa sudah melaksanakan tugas dan fungsi saya selaku kepala desa untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat saya, apalagi ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Tentunya harapan kita agar memohon kepada pemerintah untuk mengambil sikap tegas, memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang selama ini dengan semena-menanya tanpa memikirkan akibat yang diterima oleh warga kita, sehingga kita yang menjadi korban, kita yang mengalami kerugian baik materi, jiwa, bahkan tidak menutup kemungkinan nyawa. Kita, karena dampak limbah mungkin tidak kelihatan sekarang, tetapi tunggu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang baru kelihatan. Artinya ini memang harus dibutuhkan, dan kami selaku masyarakat kecil untuk terus diayomi dan dilindungi, karena kami memiliki hak yang sama di Republik ini. Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, mengaku sudah menerima laporan mengenai dugaan pencemaran sungai yang dilakukan PT WHS ini. Bupati meminta kepada Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait adanya laporan pencemaran sungai di Desa Semangak ini. Mengenai adanya 142 warga Dusun Sajingan Kecil yang telah terserang penyakit kulit, Bupati meminta Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak dari tercemarnya sungai tersebut. Apapun unsur yang akan muncul pada hasil investigasi nanti, Atbah menegaskan bahwa PT WHS harus bertanggung jawab. Instansi terkait, Badan Lingkungan Hidup akan turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan melihat situasi yang ada,
dan kita berharap apa yang akan dilakukan akan mereka laporkan ke bupati, dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Ya. Dan kawan-kawan juga dari DPRD juga akan turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita akan melakukan pendekatan persuasif bagaimanapun jika ini adalah ada kesengajaan, unsur kesengajaan, atau mungkin ketidakloran mereka, atau mungkin memang tidak disengaja. Saya pikir ini menjadi bahan pertimbangan kita semua. Yang penting pada dasarnya kita berharap jangan sampai ini terulang kembali, jangan sampai dilakukan, karena ini berdampak yang sangat-sangat tidak baik terhadap masyarakat. Ya, kita akan lakukan investigasi untuk melihat situasi yang ada. Nanti kita akan lihat seperti apa laporannya. Kemudian Dewan juga akan keluar, akan mengunjungi wilayah itu, dan akan kita dengar semuanya. Nanti kita akan melakukan evaluasi seperti apa tindakan yang paling bijak. Yang penting bagi saya adalah melakukan pendekatan jangan sampai ini terulang. Untuk penanganan korban, Pak, kan udah ada 140 warga nih, Pak. Iya, termasuk itu nanti kita juga akan menurunkan dari pihak kesehatan agar perhatian. Tentunya yang paling penting adalah jika terbukti ada unsur kesengajaan ataupun apapun unsur, saya pikir perusahaan harus bertanggung jawab. Hari ini saya akan perintahkan jajaran saya untuk bisa melakukan tindakan investigasi terhadap persoalan yang ada, dan mudah-mudahan secepatnya harus gerak cepat, karena kepala desa pun akan bertemu dengan saya. Kepala desa Semangat itu akan menemui saya untuk melaporkan hal ini, dan mungkin setelah dari paripurna dengan Dewan, saya akan pokoknya harus mengikuti aturan yang ada. Aturan harus diikuti. Jika aturan diikuti, maka semuanya akan beres. Dan ketika orang tidak mengikuti aturan atau semena-mena atau semau gua, maka yang terjadi adalah hal semacam itu berdampak kepada lingkungan dan masyarakat. Tapi jika perusahaan itu taat hukum, taat aturan, dan tidak bermain-main, tidak main-main, termasuk juga Pemda tidak main-main, semua pihak tidak main-main, saya pikir akan berjalan dengan baik. Ya, saya akan melihat persoalan sesungguhnya setelah mendapat laporan dari lapangan. Ya, baru kita akan punya kesimpulan apa yang harusnya kita berikan kepada mereka. Tapi paling tidak kita akan berkomunikasi terus supaya ini menjadi jelas. Di tempat terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, Darsono mengatakan sudah menerima laporan dari Kepala Desa Semanga pada Kamis 13 Oktober lalu. Pihaknya langsung merespon laporan tersebut dan mengambil 5 sampel air di Sungai Sajingan Kecil Desa Semanga. Sampel tersebut akan dicek baku mutu air di Laboratorium Baristan di Kota Pontianak. Darsono memaparkan pemeriksaan baku mutu air akan memakan waktu sekitar 2 pekan. Hasil pemeriksaan sampel air akan diketahui secara pasti apakah air tersebut benar tercemar oleh limbah perusahaan ataupun ada kemungkinan lainnya. Jika terbukti disebabkan oleh limbah perusahaan PT WHS, maka perusahaan tersebut harus bertanggung jawab. Darsono berjanji tidak akan membela perusahaan manapun yang terbukti menyalahi aturan pada setiap aktivitas produksi yang dilakukan. Hal tersebut juga bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat. Ucapan terima kasih kepada mass media yang katakan merespon tentang positif. Kami menanggapi laporan dari Kepala Desa pada hari Kamis. Dia melaporkan bahwa diduga ada pencemaran dari perusahaan WS. Hari Kamis, kemudian hari Sabtu, anak buah saya perintahkan untuk menuju lokasi di Mabadu itu, di lokasi pabrik yang dikatakan oleh indikasi pencemaran. Kami menanggapi daripada laporan masyarakat bahwa ada pencemaran. Diambillah 5 titik itu, yang tadi yang Bapak lihat tuh 5 titik. Jadi pada saat itu memang ada yang ikan yang mati
Tapi belum mendekatikan ikan mati bukan karena pencemaran itu. Belum dipastikan, Pak, Belum ya? dipastikan, tapi ada indikasi pencemaran. Baru dugaan ya. Nah, baru dugaan. Dengan merespon masyarakat itulah yang saya harapkan bahwa masyarakat peduli tentang lingkungan. Jadi terima kasih sekali pada media harus diekspos bahwa LH telah melakukan tindakan awal, melakukan langsung turun ke lapangan. Jadi tidak membiarkan laporan masyarakat seketika. Karena di LH ini pada sampah ini ada pos pengaduan berarti pencemaran, sengketa lingkungan. Jadi segala sesuatu masyarakat melakukan tentang sengketa lingkungan, pencemaran, tetap kita tindak lanjuti sesuai aturan berlaku. Besok saya panggil manajer perusahaan dan humasnya di kantor ini untuk minta penjelasan dari dia Terkait dugaan limbah yang dibuang di sungai. Dalam hal itu kita tetap menegakkan aturan. Tentunya kita harus menegakkan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Ternyata peringkat ketiga masih melakukan pencemaran, akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku tentang pencemaran berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 Perlindungan Lingkungan Hidup. Itu ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukumannya tidak salah sekitar kalau ada pasalnya, asal pasal berapa 8, pasal 99 itu ancamannya kalau yang setiap orang dengan melakukan perbuatan yang dilampaui batas, melampaui batas dalam urusan kesehatan itu pasal sekitar 2 tahun penjara. Bentar apabila pasalnya dari pasal 98 sampai ke pasal 99. Nah, jadi setiap orang yang melakukan kelayanan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambien baku mutu air laut atau keketerian kerusakan lingkungan itu 3 tahun penjara. Dendanya sedikitnya 1 miliar dan paling banyak dendanya 3 miliar. 3 miliar. Kemudian pasal 99 nih ayat 1. Pasal 99 ayat 2 dimaksud ialah mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia dipidana penjara paling lama 2 tahun, paling lama 6 tahun, dan denda 2 miliar. Dan dendanya paling banyak 6 miliar. Itulah yang logika melakukan kesalahan dengan mekanisme dengan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan Undang 32 2009 tentang perlindungan dan lingkungan hidup. Terhadap sampel ini, Pak, yang akan diteliti apa, Pak? Apa baku mutunya, apakah memang baku mutu, Pak, ya? Baku mutu dari air itu apakah dari dugaan pencemaran itu apakah airnya memang mempengaruhi daripada sampai dari itu. Dari situ dari baris nanti menentukan dari bagaimana. Jadi kita di sini lab kita belum berfungsi bagaimana kalau belum ada iritasi karena harus dukung baristan. Baristan itu di bawah kementerian. Di kementerian dia khusus menangani limbah bermacam-macam klasifikasi limbah baku mutu dan ambien udara gitu ada semua. Nah, tetap di bawah dia ada sertifikasi dia hak untuk memberikan penilaian sampel air seperti itu. Setelah diuji sampel berapa lama kalau diketahui, Pak? Itu kurang lebih 2 minggu. Biasanya kalau tergantung pada ramai tidak memberikan sampel. Dan satu sampel itu sekitar 1 juta lebih. Biayanya yang harus dianukan di sana. Baristan, Pak, ya? Baristan. Kepanjangannya, Pak? Badan apa itu? Pokoknya riset 28 Oktober. 28 Oktober, Pak, ya? Ada 2 baristan dan suku Pindo, tapi kita sering memakai baristan. Baristan itu lembaga pemerintah, riset, riset tentang sampel air dan udah ada akreditasinya lah gitu. Dia berhak untuk meneliti. Kalau kuliah kita kan belum berfungsi bagaimana mestinya. Pak, ini kan udah ada keluhan masyarakat nih, Pak. Itu akan kita bicarakan kepada perusahaan. Memang kalau memang terjadi akibat dari pencemaran itu karena gatal-gatal, dia harus bertanggung jawab. Perusahaan harus bertanggung jawab. Karena ini termasuk kelalaian, kan gitu. Tapi kita menghimbau perusahaan itu sesuai dengan aturan. Dia kan punya kelalaian sesuai dengan pasal yang saya sebutkan tadi kan. Dia harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, Pak, ya? Sampai sembuh terhadap korban-korban itu, Pak, ya? Kita makinlah besok saya panggil manajer perusahaan ini dengan humasnya akan saya informasi lagi besok. Dia harus peringatan pertama. Karena kita bagaimana harus merespon masyarakat, melindungi masyarakat. Kita tidak akan membela perusahaan kalau dia menyalahi aturan. Tetap kita tindak sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gitu. Walaupun cuma dikasih SP1 misalnya, Pak, ya. Kemudian apakah perusahaan tersebut tetap harus bertanggung jawab untuk menanggulangi juga? Nah, itu nanti kita informasi dengan perusahaan. Masyarakat mengendaki seperti itu, misalnya SP1 dan yang lain kali jangan melakukan hal seperti itu. Kan gitu, SP1, SP2, SP3 kan gitu. Pak, untuk terkait kan banyak perusahaan kan nih, Pak, ya sekarang di Kabupaten Sampang. Selama ini
memang kami awasi karena dia 6 bulan sekali harus memberikan laporan tentang kegiatan perusahaan di Kota Sambas, seluruh perusahaan, baik Anda PKS atau PKS. 6 bulan sekali harus memberikan laporan. Jadi kami setiap sebulan satu kali biasanya mengadakan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan. Karena kayak jujur kami katakan, karena dana yang terbatas, tidak semua perusahaan kita melakukan pengawasan, hanya perusahaan-perusahaan yang sangat urgen dan ada kadang-kadang ada laporan masyarakat, meskipun ada baik ada laporan masyarakat ataupun tidak ada laporan masyarakat, kami tetap melakukan pengawasan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup Kota Sambas sesuai dengan tupoksi yang diberikan pemerintah kepada BLH Kota Sambas. Untuk PT BLH sendiri Pak, untuk izin lingkungan bagaimana Pak? Izin lingkungan udah ada izin lingkungan. Sudah ada kursi AMDAL itu. Ada. Sudah ya Pak ya? Sudah ada. Sudah lengkap perizinan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ini terbukti untuk pencabutan izin AMDAL itu bisa saya itu untuk pencabutan ini ada mekanisme yang harus dilalui. Tidak serta untuk mencabut izinnya. Jadi SP1, SP2. Kalau misalkan tiba-tiba izin lingkungan pun bukan izin perusahaannya, tergantung pada pabrik itu izinnya. Kalau dia melakukan pencemaran udah 3 kali SP1, SP3 masih melakukan itu tindak hukum yang berlaku. Langsung tentu sanksinya ada. Dipidana hukum Pak ya? Ya pidana hukum tuh. Tadi pidana apa pasal 98 dengan 99 tadi itu. Pidana. Jatuhnya Pak bukan hanya mencabut izin kan Pak ya? Jadi pidana. Oh gitu. Nah, gitu pidana. Jadi tetap kita lindungi masyarakat. Bukan berarti kita mengabaikan perusahaan, bagaimanapun kita harus melindungi masyarakat. Karena apalagi sekarang dalam pemerintahan Abad dan Hairiyah sangat konsen terhadap lingkungan. Bagaimana kita melestarikan lingkungan hidup ini harus lestari. Lestari dalam arti tidak ada pencemaran. Kan gitu. Meskipun ada wadah, kita harus antisipasi bagaimana sampai tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup. Ya, ini salah satu tupoksi daripada Badan Lingkungan Sambas. Nah, dengan saya singgung lagi dengan rumahnya nomenklatur nanti. Jadi dinas perumahan rakyat, pemukiman dan lingkungan hidup. Nomenklatur yang baru nanti ini. Nah, tetap mungkinlah ada lingkungan hidup itu masih untuk mengawasi lingkungan itu. Kalau tidak ada lingkungan hidup, siapa mengawasi lingkungan yang di Kota Sambas ini? Semua perusahaan. Sejak 2007 sampai sekarang itu usaha WHS kita diduga tidak memberikan hak plasma juga kan kepada masyarakat di Desa Kaliauk yang ada di situ juga di lingkungan mereka. Nah sekarang juga diduga lagi gitu kan berulah dengan mencemarkan lingkungan. Nah dugaan. Yeah. Nah kalau memang kedua-duanya ini terbukti, apakah sanksi pencabutan izin atau apa itu bisa diberikan kepada mereka? Saya bisa. Masalah plasma bukan tupoksi daripada BLH. Iya. Nah, jadi plasma itu semua terbukti misalnya. Nah, itu ada mekanismenya. Kalau memang perusahaan itu tidak memberikan plasma, tentu ada solusi-solusi. Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan PT Warna Hijau Semesta belum memberikan jawaban terhadap dugaan pencemaran yang mereka lakukan di Sungai Sajingan Kecil hingga menyebabkan banyak ikan yang mati dan menyebabkan penyakit kulit yang dialami warga Desa Semanga. Tim Liputan CSN TV mengabarkan.